Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanah Saleh. Menjelang hari ulang tahunnya Presiden pertama Insinyur Soekarno yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2022, saya mengangkat sebuah tema tentang transformasi pemikiran Bung Karno di era globalisasi dan modernisasi. Kita tahu bahwa Bung Karno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901, meninggal pada 1970. Pada esok hari tanggal 6 2022, tepat usia daripada Bung Karno itu 121 tahun. Bung Karno ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sosok Soekarno atau berdiskusi tentang sosok Soekarno, itu sudah tidak asing bagi siapa saja, khususnya bagi generasi bahkan aktivis. Hampir 99% mengenal sosok yang namanya Bung Karno. Mengapa sehingga Bung Karno itu sangat familiar, kemudian sangat mudah dikenal? Karena yang pertama adalah beliau merupakan sosok proklamator yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemudian lepas daripada itu, beliau merupakan sosok orator ulung yang pernah dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Mengapa sehingga saya mengangkat tema tentang sosok Bung Karno, transformasi pemikiran Bung Karno di era globalisasi? Karena kita perlu tahu bahwa sosok Bung Karno itu di masanya, di eranya adalah sosok yang sangat vokal, sangat berani, sosok yang mempunyai nyali, mempunyai keberanian hampir di segala aspek, ya, baik dari segi persoalan politik, segi ekonomi, segi agama, ya, termasuk Bung Karno hampir menguasai semua bidang. Karena beliau merupakan sosok yang menggeluti ilmu arsitektur yang di ITB pada saat itu. Kemudian lepas daripada itu ya hampir dikatakan multidimensi lah, apa saja bisa itu Bung Karno. Saya membaca sedikit sosok Bung Karno di dalam bukunya Penghokam, yaitu Soekarno, Orang Kiri, Revolusi dan G30S 1965. Soekarno, mitos dan realitas. Di dalam bukunya Ong Hokam itu dia mengatakan bahwa Soekarno itu mempunyai kepribadian yang kompleks. Ia lahir berbintang Gemini, yang menurut pendapatnya sendiri memberi corak beraneka warna pada kepribadian itu. Persoalan Soekarno bersangkut paut dengan persoalan bangsa kita. Pada puncak masa kekuasaannya, Soekarno digelari berbagai macam gelar, ya. Misalnya pemimpin besar revolusi, kemudian penyambung lidah rakyat, kemudian Wali Zul Amri, Panglima tertinggi, dan lain-lain. Secara tiba-tiba, semua gelarnya dicopot. Jasa dan perannya ditiadakan, bahkan diejek. Ya, ini Hokam sudah barang tentu pasti menyinggung persoalan hubungan gelar-gelar yang dihilangkan itu antara Bung Karno dengan Orde Baru, yaitu Soeharto, ya. Persoalannya kini bukan
bukan saja siapakah Soekarno, tetapi juga siapa sebenarnya kita dahulu dan siapa kita sekarang. Nah, itulah pertanyaan daripada sosok Nhokam ya, salah satu sejarawan yang menulis tentang sosok Bung Karno ya. Kemudian Bung Karno itu merupakan seorang yang berasal dari keluarga priai rendahan. Ayahnya seorang guru. Kemudian kedudukan sosial ekonomis keluarganya hanya sedikit lebih daripada golongan Marhaen yang kemudian hari nasibnya akan diperjuangkan oleh Bung Karno sendiri. Selain dari itu, Soekarno tidak ada persamaan antara dirinya dan kaum Marhaen. Nah, kita tahu bahwa kaum Marhaen ini merupakan julukan ya, merupakan konsep Bung Karno sendiri yang pada saat beliau masih kuliah di Bandung, lalu di saat-saat istirahatnya beliau berjalan-jalan di sekitaran pedalaman Bandung, kemudian dia bertemu sosok seseorang yang mempunyai pacul, kemudian mempunyai alat-alat berupa pertanian. Nah, orangnya itu namanya Marhaen. Makanya Bung Karno di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi itu menyinggung juga satu bab khusus tentang Marhaen dan Marhaenisme ya. Kalau kawan-kawan di GMNI itu biasa menyebutkan diri mereka itu Marhaen ya, orang yang berjuang untuk orang kecil, kemudian untuk rakyat jelata, kemudian keterwakilan dari segala macam kelompok-kelompok yang termarginalkan, katakanlah seperti itu. Nah, antara Bung Karno muda dengan Bung Karno tua itu kita perlu tahu bahwa memiliki jarak pemikiran yang berbeda. Mengapa? Karena Bung Karno di masa mudanya, menurut saya yang saya baca di dalam pikiran-pikiran beliau yang masih terdapat di koran-koran terdahulu, misalnya seperti Pikiran Rakyat, ya, beberapa koran-koran yang memuat pikiran daripada Bung Karno itu sangat jenius, ya, sangat jenius sekali. Di tahun-tahun 20-an, kemudian 30-an itu Bung Karno sangat menunjukkan kelasnya sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang intelektual. Dia katakanlah banyak diilhami oleh pikiran-pikiran, kalau misalnya dari segi kebangsaan oleh filsuf Prancis ya, salah satunya misalnya Ernest Renan, kemudian Garibaldi dari Italia, Maggini dari Italia, kemudian Thomas Jefferson dari Amerika. Dalam dia mengkonsepkan haluan politiknya, sedikit banyak juga dia mengambil dari Karl Marx ya. Kemudian kalau dalam Islam itu dia selain daripada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, beliau juga banyak mengutip ya pikiran-pikiran Islam rasional, kemudian Islam moderat itu dari Syed Amir Ali. Nah, kita tahu bahwa Syed Amir Ali itu merupakan salah satu sosok yang berasal dari India, yang pikiran-pikiran Islamnya itu banyak mengilhami Bung Karno ya. Khususnya dalam persoalan bagaimana agar supaya Islam itu tidak boleh kalah dengan perkembangan zaman, kemudian Islam itu tidak boleh terlalu kakuh di dalam menghadapi gempuran zaman, gempuran global. Justru itulah Bung Karno menyebut Islam itu Islam is progress ya. Islam adalah sebuah agama yang tidak kalah star daripada persoalan perkembangan zaman atau kemajuan. Nah, itu sekilas tentang pikiran-pikiran Bung Karno yang saya mengambil secara singkat ya. Kemudian kalau dari segi romantisme, Bung Karno itu banyak termasuk diilhami oleh misalnya Ibu Fatmawati, kemudian oleh Ibu Inget Garnasi ya. Dari segi romantisme, Bung Karno mempunyai 9 istri ya. Yang saya ingat misalnya istri pertamanya adalah Siti Utari, yang merupakan anak daripada gurunya sendiri, yaitu Hos Cokroaminoto. Istri keduanya seorang janda
yaitu Ibu Inggit Garnasi, yang banyak juga mempunyai kontribusi terhadap Bung Karno di masa-masa pembuangan ya, baik di penjara Bencio di Bandung, kemudian di Ende Flores, kemudian hingga Bengkulu, hingga kembali ke Jakarta ya. Lepas daripada itu kemudian ada juga Ibu Hartini, kemudian ada juga istrinya yang paling cantik, yaitu Ibu Ratnasari Dewi ya, orang Jepang. Terakhir ada juga dari Manado yang paling muda, saya lupa yang lain-lainnya. Mengapa mesti pikiran Bung Karno yang diangkat untuk generasi saat ini untuk berhadapan dengan gempuran globalisasi, kemudian gempuran modernisasi? Ada hal menarik yang mesti dipetik dari situ, yaitu mestinya kan harus ada pembaharuan pemikiran Bung Karno oleh generasi saat ini. Bagaimana merespon persoalan katakanlah Ukraina dengan Rusia, kemudian antara Rusia dengan Amerika, kemudian politik internasional dan lain sebagainya. Ya kita mesti banyak menggali tentang pikiran-pikiran Bung Karno. Ya. Karena kita generasi hari ini terlalu sibuk dengan hipnotis 4.0, kemudian basis demografi, kemudian milenial. Pada akhirnya kita lupa menggali pikiran-pikiran Bung Karno yang cukup berlian di masanya, yang dimana dengan gigih beliau lantang menghadapi gempuran imperialisme, kemudian gempuran kolonialisme dari Jepang, dari Belanda. Nah, bagaimana caranya kita menggali pikiran-pikiran Bung Karno itu agar kita menghadapi pengaruh globalisasi saat ini, pengaruh modernisasi saat ini. Nah, kita kan generasi hari ini kalah dari situ, kita kalah start, ya, lambat di dalam mengambil keputusan, membaca sejarah, ya, membaca laju perkembangan zaman. Pada akhirnya kita terjebak. Sudah terjebak, tidak mau menggali pikiran-pikiran Bung Karno begitu. Ya. Bung Karno muda itu mengapa sehingga di dalam alam pikiran imajinasinya bisa bertemu dengan Karl Marx, bisa bertemu dengan Thomas Jefferson, katakanlah. Ya. Kita hari ini tidak pernah mempunyai alam imajinasi seperti itu. Padahal dunia hari ini cukup jauh sangat berbeda antara langit dan bumi dengan eranya Bung Karno. Eranya Bung Karno itu mencari buku susah, mau ke Eropa susah, ke Timur Tengah susah. Hari ini mau kemana saja itu gampang ya. Kalau kita meminjam ke Nietzsche Ohmay, dunia tanpa batas hari ini, generasi malah kalah, ya. Malah lambat di dalam merespon perkembangan zaman, perkembangan globalisasi. Akhirnya kita kalah ya, dengan pikiran-pikirannya Bung Karno. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa ini zaman sudah modern, pikiran-pikirannya Bung Karno itu sudah tidak relevan, kemudian tidak bisa dipakai lagi. Saya kira itu kekeliruan besar ya, kekeliruan besar. Mengapa kekeliruan besar? Karena kita tidak pernah membaca spirit daripada pemikiran Bung Karno, tidak pernah membaca semangat daripada Bung Karno ya. Misalnya dalam menulis di bawah bendera revolusi, yang bab pertamanya itu mengawinkan antara faham kebangsaan, faham keislaman, antara faham marxisme, ya, yang cikal bakalnya kemudian akan lahir manipol, ya. Sekalipun dikecam, akan tetapi itu, ya, itu yang dinamakan dinamika intelektual. Kita hari ini tidak mempunyai sikap terhadap dinamika intelektual itu. Malah kita kalah, sibuk dengan berbagai macam hal-hal yang hedon, hal-hal yang pragmatis, oportunis. Pada akhirnya tidak berkarya juga. Ya, Bung Karno meninggalkan DBR, meninggalkan Indonesia menggugat, ya, meninggalkan lidah penyambung rakyat yang merupakan wawancara beliau dengan Sidi Adam. Kita generasi hari ini tidak punya karya apa-apa. Ya. Menulis untuk dimuat di koran-koran saja itu sulit sekali. Menulis yang sifatnya ilmiah saja sulit sekali. Ya.
Maka sudah barang tentu kita harus banyak mengkoreksi diri ya, meng-cross check diri kita. Mengapa sehingga kita itu kalah dengan generasinya Bung Karno, generasinya Hatta, Tan Malaka, begitu. Ya. Ketika dibuang dalam penjara di Ende Flores misalnya, ya, beliau mengirim surat dengan Tuan Ahmad Hasan. Di dalam surat-surat itu terdapat berbagai macam ruang diskursus, pemikiran di situ, dialektika di situ. Ya, semuanya berbobot ya, bernilai intelektual. Kita hari ini susah. Menulis di Facebook saja tidak bermutu, tidak berbobot sama sekali. Bagaimana caranya kita mau berdiskursus, berdialektika seperti Bung Karno dengan Tuan Ahmad Hasan, kemudian dengan Nasir, kemudian dengan Hatta. Ya. Ini saya kira menjadi satu bahan renungan, kemudian menjadi satu bahan koreksi diri bagi generasi hari ini. Kita banyak menggali pikiran-pikiran para pendahulu kita, terutama orang seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti Tan Malaka, dan lain-lain. Ya. Ini salah satu karya luar biasa dari Bung Karno ini, wawancara beliau dengan Cindy Adam. Ya. Di dalam sini terdapat berbagai macam pikiran-pikiran Bung Karno yang brilian. Belum lagi di bawah bendera revolusi jilid 1, jilid 2. Belum lagi bukunya Sarina, belum lagi Pledoi Indonesia Menggugat. Ya. Yang di dalam situ terdapat berbagai macam narasi-narasi yang dia melawan betul, melawan dengan frontal itu Belanda ya. Hari ini kita, generasi hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bertepuk tangan, hanya tertawa, terbahak-bahak, tetapi kepala kita kosong, tidak seperti generasi terdahulu. Mungkin itu yang saya bisa berbagi dengan kawan-kawan sekalian. Itu hanya sekedar untuk mengenang sosok daripada Bung Karno di hari ulang tahunnya yang ke-121 tahun ya. Karya-karya Bung Karno yang luar biasa itu ada di bawah bendera revolusi, kemudian ada Pledoi Indonesia Menggugat, kemudian 7 bahan indoktrinasi ya dari Bung Karno, kemudian masih ada pikiran-pikiran brilian yang lain. Sebelum saya menutup perbincangan saya ini, saya membaca sedikit pesan daripada Bung Karno, yaitu seperti ini. Apabila aku telah mencapai sesuatu selama di atas dunia, ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat, aku tidak berarti apa-apa. Kalau aku mati, kuburkanlah bapakmu menurut agama Islam dan di atas batu kecil yang biasa sekali tulislah kata-kata sederhana. Di sini beristirahatlah Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya kira itulah pesan daripada seorang Bung Karno di dalam bukunya Lidah Penyambung Rakyat yang merupakan wawancara beliau dengan Cindy Adam. Dan pesan penting di hari ulang tahun beliau ini dari saya ya, kita generasi mesti terus membaca ya. Jangan pernah berhenti membaca, karena Bung Karno itu membaca, Bung Hatta itu membaca, Nasir itu membaca, Tan Malaka itu membaca, sehingga membentuklah republik ini ya. Tanpa mereka membaca, tak ada proklamasi, tak ada undang-undang dasar, tak ada Pancasila. Itu mesti dicamkan oleh generasi hari ini, bahwa tanpa itu tidak ada proklamasi, tidak ada namanya undang-undang dasar, kemudian tidak ada namanya Pancasila ya. Karena undang-undang dasar, proklamasi, Pancasila itu merupakan hasil diskusi ya, hasil diskursus dialektika daripada pikiran-pikiran generasi Indonesia terdahululah lahirlah ideologi bangsa ya, undang-undang dasar, kemudian proklamasi itu. Sekalipun pro dan kontra, sekalipun terdapat titik lemah, perbedaan dan lain sebagainya, akan tetapi itulah
karya suci ya, karya brilian daripada para generasi-generasi terdahulu kita. Semoga di hari ulang tahun ini kita akan menggali terus dan menggali pikiran-pikiran Bung Karno terdahulu untuk melawan neo-imperialisme, neo-kolonialisme, dan neo-kapitalisme. Demikian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi.